Dina merasa tak sabar menantikan perjalanan pulang kampung kali ini. Setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, ia merasa rindu akan suasana kampung halaman yang sederhana dan tenang. Rumah kakek dan nenek selalu menjadi tempat pelarian dari rutinitas yang melelahkan, dan kali ini, setelah sekian lama, ia memutuskan untuk kembali. Dina sudah cukup lama menjalani hidup seorang diri, tanpa pasangan, tanpa anak. Meski sering berkeluh kesah tentang kesepian, ia lebih memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan daripada harus menghadapi kenyataan tersebut. Namun, ada sesuatu yang meresap dalam dirinya setiap kali ia memikirkan rumah kakek dan nenek, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, rasa aman, hangat, dan penuh kenangan. Setelah perjalanan panjang, Dina tiba di rumah kakek dan nenek yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu masih sama seperti yang ia ingat, dengan dinding kayu berwarna coklat yang sudah mulai pudar oleh waktu, serta halaman depan yang luas dan penuh tanaman bunga. Suasana yang familiar membuatnya merasakan kedamaian yang sulit ia temukan di kota. Di pintu rumah, kakek dan nenek menyambutnya dengan pelukan hangat, membuat Dina merasa seolah-olah waktu tidak pernah berjalan. "Selamat datang, Dina. Lama tak berjumpa," kata kakek, matanya yang tajam memancarkan kebahagiaan. Nenek, yang lebih lembut, menambahkan, "Kami senang sekali kamu datang. Ada banyak cerita yang harus diceritakan." Dina tersenyum, merasa diterima kembali dengan penuh kasih sayang. Ia menghabiskan beberapa jam pertama untuk berbincang-bincang, menikmati hidangan khas kampung yang dimasak oleh nenek, dan mengenang kembali masa kecilnya. Tetapi ada satu hal yang membuatnya sedikit terkejut. Faris, ponakannya, sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat berbeda dari yang ia kenal dulu. Faris adalah anak dari adik Dina, yang saat itu masih kecil ketika Dina terakhir kali pulang ke kampung. Kini, ia adalah seorang pria muda berusia 25 tahun yang gagah dan tampan, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan senyuman yang memikat. "Selamat datang, Tante Dina," ujar Faris, dengan senyum yang ramah namun penuh makna. "Sudah lama tidak bertemu." Dina tersentak sejenak, namun segera membalas senyum Faris. "Iya, Faris. Kamu sudah banyak berubah," jawabnya dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan rasa terkejut yang muncul di dalam hati. Faris memang terlihat sangat berbeda. Meskipun mereka masih berhubungan keluarga, Dina merasa ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Faris kini bukan lagi bocah kecil yang dulu ia rawat, melainkan seorang pria dewasa dengan segala ketampanan dan kewibawaan yang dimilikinya. Dina merasa sedikit canggung, tetapi ia mencoba untuk tetap bersikap alami. Mereka duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, sementara kakek dan nenek duduk di beranda, menikmati udara malam yang segar. "Bagaimana hidup di kota, Tante?" tanya Faris, memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Dina tersenyum tipis. "Sama seperti biasa. Pekerjaan, rutinitas, dan kadang merasa sepi," jawabnya pelan, mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa ia memang merasa kesepian belakangan ini. Faris mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari Dina. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dina merasa sedikit terganggu, tetapi juga anehnya, nyaman. Mungkin itu hanya perasaan yang datang karena sudah terlalu lama tidak bertemu, pikir Dina. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing, mengenang masa kecil Faris, dan sesekali tertawa bersama. Meskipun ada jarak yang terbentuk seiring bertambahnya usia dan perbedaan pengalaman hidup, Dina merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka, sebuah kedekatan yang tak terucapkan. Faris sering melontarkan candaan yang membuat Dina tertawa, dan ada saat-saat ketika pandangan mereka bertemu, seolah-olah mereka berbicara tanpa kata-kata. Ketika malam semakin larut, Dina mulai merasakan sedikit kelelahan. Setelah berbicara panjang lebar dengan Faris, ia merasa perasaan yang sudah lama terkubur dalam hatinya mulai muncul kembali. Perasaan itu bukanlah perasaan cinta yang biasa ia kenal, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, sebuah kedekatan yang melampaui sekadar hubungan keluarga. Dina menepisnya sejenak, merasa bingung dan tak ingin membiarkan pikirannya melenceng ke arah yang tak semestinya. Ia tahu bahwa Faris adalah ponakannya, dan hubungan mereka harus tetap sesuai dengan norma yang ada. Namun, saat mereka berdua berjalan menuju kamar masing-masing, Dina tidak bisa menahan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ada sesuatu dalam diri Faris yang menarik perhatian Dina, dan ia merasa sangat terganggu dengan perasaan itu. Tentu saja, ia tahu bahwa perasaan tersebut tidak boleh diteruskan, tetapi ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaan itu hadir, begitu saja, tanpa bisa dijelaskan. Malam itu, Dina terjaga lebih lama dari biasanya. Di luar, angin berhembus pelan, membawa suara alam yang menenangkan. Namun, hatinya terasa bergejolak. Dina memikirkan Faris,
Memikirkan tatapan mata lelaki muda itu yang penuh dengan ketertarikan yang sulit ia ungkapkan. Tetapi ia segera menyadari bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia biarkan berkembang lebih jauh. Faris adalah keluarga, dan ia harus menjaga jarak emosional untuk menjaga hubungan keluarga tetap utuh. Malam itu berakhir tanpa ada yang terucapkan, tetapi Dina tahu bahwa perasaan yang muncul dalam dirinya bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Dina merasa sedikit cemas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah perasaan itu terus mengganggunya? Atau akankah ia mampu mengendalikannya? Di dalam hatinya, Dina tahu bahwa perasaan itu tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia harus menjaga keseimbangan, menjaga agar hubungan keluarga tetap terjaga, dan agar kedekatan yang mulai tumbuh antara dirinya dan Faris tidak merusak segala sesuatu yang telah ia bangun selama ini. Hari-hari di rumah kakek dan nenek berlalu dengan cepat. Dina merasa nyaman berada di tempat itu, jauh dari kebisingan kota dan rutinitas yang tak pernah berakhir. Setiap pagi, ia bangun dengan suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan. Meskipun banyak hal yang berubah sejak terakhir kali ia pulang kampung, ada sesuatu yang tetap sama, ketenangan dan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di tempat ini. Namun, ada perasaan lain yang kini mulai mengganggu pikiran Dina, perasaan yang tak dapat ia jelaskan dengan mudah. Faris. Ponakannya yang dulu hanya seorang anak kecil yang manis kini telah tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat berbeda. Setiap kali Dina berhadapan dengan Faris, ia merasakan ketegangan yang aneh, sebuah ketegangan yang timbul dari kedekatan yang semakin sulit dihindari. Dina tahu bahwa perasaan ini seharusnya tidak ada, tetapi semakin ia berusaha menepisnya, semakin ia merasa perasaan itu semakin menguat. Pagi itu, setelah sarapan, Faris mengajak Dina untuk berjalan-jalan ke kebun belakang rumah. Kakek dan nenek sudah pergi ke pasar, dan mereka berdua memiliki waktu luang untuk berbincang lebih lanjut. Dina sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kebun, tetapi Faris meyakinkannya dengan cara yang sangat halus. Kalau tante sudah lama tidak datang, pasti ada banyak hal yang berubah di sini. Ayo, tante. Kebun ini selalu membuatku ingat masa kecil, ujar Faris, sambil tersenyum lebar, matanya berkilau penuh antusiasme. Dina hanya bisa tersenyum sambil mengangguk. Ia merasa sedikit canggung karena tahu bahwa mereka berdua akan berada di tempat yang jauh dari pandangan orang lain. Namun, ia juga merasa ada semacam dorongan untuk mengikuti ajakan Faris. Entah kenapa, ada sesuatu dalam sikap Faris yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan dirinya sendiri, meski ada ketegangan yang semakin terasa. Mereka berjalan melewati pagar kayu yang sudah mulai lapuk, menuju kebun yang dipenuhi dengan tanaman tomat, cabai, dan berbagai bunga yang nenek tanam. Udara segar dan suasana yang tenang membuat Dina sedikit lebih santai, meskipun perasaan di dalam dadanya masih mengganjal. Mereka mulai berbicara tentang kebun, tanaman yang tumbuh subur, dan bagaimana Faris selalu membantu kakek dengan pekerjaan di luar rumah. Kakek selalu mengajarkan aku untuk menghargai alam, tante. Dia bilang, kebun ini bukan hanya untuk menanam tanaman, tetapi untuk menanam kenangan, kata Faris, sambil memetik beberapa daun tomat yang mulai menguning. Dina mengangguk, tersenyum pada kata-kata Faris. Kakek selalu bijaksana. Dulu, aku juga sering menghabiskan waktu di kebun ini, ingat? Jawabnya sambil memandang ke arah tanaman yang kini tumbuh lebih lebat. Suasana mulai berubah ketika Faris duduk di bangku taman yang terletak di tengah kebun. Dina duduk di sebelahnya, tidak terlalu dekat, namun cukup dekat untuk merasakan kehadirannya. Tanpa disadari, tubuh mereka bersentuhan saat Dina berusaha untuk lebih nyaman. Dina menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk mengabaikan ketegangan yang mulai terasa. Kenapa tante lebih memilih tinggal di kota? Bukankah kampung ini lebih damai? Tanya Faris, membuka percakapan yang sudah lama terpendam. Dina terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya jauh lebih kompleks. Di kota, hidup terasa lebih sibuk. Banyak yang bisa aku kejar, pekerjaan, karir tapi, kadang-kadang aku merasa sendiri, jawab Dina pelan, mencoba menyembunyikan rasa kesepian yang ia rasakan di dalam hatinya. Faris menatapnya dengan penuh perhatian. Kadang aku berpikir, kenapa tante memilih untuk menjalani semua itu sendirian? Kamu masih muda, tante. Masih banyak waktu untuk bahagia. Dina merasakan ada kehangatan dalam tatapan Faris. Tatapan itu bukanlah tatapan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik mata Faris yang membuat Dina merasa tak bisa menghindar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Dina merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada ketegangan di udara, sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan ringan.
Dina tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semakin lama ia berada dekat dengan Faris, semakin besar perasaan yang sulit dijelaskan itu tumbuh. Faris. Suara Dina sedikit gemetar. Ia mencoba untuk mengalihkan perhatian, "Ya, aku cuma tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupku." Faris diam sejenak, lalu memutar tubuhnya sedikit untuk lebih menghadap Dina. "Tante, kamu tidak harus merasa sendiri. Kamu selalu bisa mengandalkan keluarga," katanya dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Dina merasa sesuatu yang aneh mengalir di antara mereka, suatu perasaan yang tak terucapkan. Sebuah kedekatan yang semakin kuat, yang melampaui sekadar ikatan keluarga. Dalam hati Dina, perasaan itu mulai membingungkan. Mengapa ia merasa begitu nyaman dengan Faris? Mengapa hatinya berdegup lebih cepat setiap kali mereka berdua berbicara? Itu bukan hanya rasa sayang seorang tante terhadap keponakannya. Ada sesuatu yang lebih mendalam, yang jauh lebih sulit untuk diterima. Namun, Dina mencoba untuk menepis perasaan itu. Ia tahu bahwa hubungan mereka seharusnya tidak melewati batas. Faris adalah ponakannya, dan dia harus menjaga jarak emosional itu. Meskipun demikian, ia tak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa perasaan itu semakin kuat, semakin nyata. Saat mereka duduk berdua di bangku taman, keheningan melingkupi mereka. Tidak ada yang berbicara, tetapi ada kedalaman dalam keheningan itu yang sulit dijelaskan. Dina merasakan sesuatu yang hangat dalam dadanya, namun juga berat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak boleh dibiarkan berkembang lebih jauh. Tetapi perasaan itu tetap ada, membayangi setiap langkah mereka, setiap percakapan yang mereka lakukan. Di dalam hatinya, Dina tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Ia bisa terus berjuang untuk menepis perasaan ini, atau ia bisa menghadapi kenyataan bahwa perasaan itu mungkin tidak bisa dihindari. Namun, satu hal yang pasti, hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Malam terakhir di rumah kakek dan nenek akhirnya tiba. Dina merasa campur aduk. Beberapa hari di kampung ini telah membawa banyak perubahan dalam dirinya, terutama perasaan yang tumbuh secara perlahan namun pasti terhadap Faris. Setiap percakapan, setiap pandangan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama membuatnya semakin terikat pada perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, saat yang sama, Dina tahu bahwa ia harus menjaga jarak emosional, tidak hanya karena hubungan mereka yang jelas adalah keluarga, tetapi juga karena ia tidak ingin merusak ikatan tersebut dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Malam itu, setelah makan malam yang hangat, kakek dan nenek pergi tidur lebih awal. Dina dan Faris duduk di ruang tamu, menghabiskan waktu bersama dalam keheningan yang nyaman. Angin malam berhembus pelan melalui jendela yang terbuka, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Lampu kamar tidur di ujung ruang tamu memancarkan cahaya lembut yang membuat suasana semakin intim, meskipun tanpa kata-kata. Dina dan Faris duduk saling berhadapan. Keduanya merasa canggung namun tak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Faris menatap Dina dengan penuh perhatian, matanya seperti mencoba membaca setiap pikiran yang ada di benak wanita itu. Dina merasakan kedalaman tatapan itu, dan meskipun ia berusaha mengalihkan pandangan, matanya akhirnya bertemu dengan mata Faris. "Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya?" Tanya Faris pelan, suaranya hampir berbisik, seperti takut suara itu akan pecah dan mengubah segala hal yang ada di antara mereka. Dina terdiam, terkejut oleh pertanyaan itu. "Mengatakan apa, Faris?" Jawabnya, mencoba menutupi kebingungannya. "Perasaanmu," jawab Faris, tidak mengalihkan tatapannya. "Aku tahu kamu merasa sesuatu. Aku bisa melihatnya. Aku tahu ini tidak mudah, Tante, tapi perasaan itu tidak bisa diabaikan begitu saja." Dina merasakan hatinya berdegup kencang. Sebuah rasa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia tahu bahwa kata-kata Faris bukan hanya sebuah pengamatan biasa. Faris tahu lebih banyak daripada yang ingin ia akui. Tetapi Dina berusaha menenangkan dirinya. Dia harus bisa mengendalikan perasaannya. Mereka harus bisa menjaga hubungan ini, tidak bisa ada hal lain yang mengganggu ikatan keluarga yang mereka miliki. "Dina," Faris melanjutkan, lebih lembut kali ini. "Aku tahu ini sulit, dan aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku tidak ingin kamu merasa kesepian." Dina menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang hampir saja jatuh. Perasaan yang selama ini ia simpan dalam hati, yang berputar-putar tanpa arah, kini terasa semakin jelas. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi Dina daripada kenyataan bahwa ia merasa terhubung dengan Faris dalam cara yang tidak seharusnya ada. "Faris, kita tidak bisa seperti itu," kata Dina,
Suaranya nyaris tidak terdengar, namun cukup untuk membuat Faris terdiam. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh dari ini. Kamu adalah keluargaku. Itu saja. Faris tidak segera menjawab. Ia hanya duduk diam di samping Dina, merenung. Ada keheningan yang berat di antara mereka, sebuah keheningan yang menggantung tanpa jawaban yang jelas. Dina merasakan tangan Faris mendekat, namun ia segera menghindar, membiarkan jarak kembali ada di antara mereka. Aku mengerti, kata Faris akhirnya, suaranya terdengar lebih tenang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Aku peduli padamu, Tante. Dina menatap Faris, dan meskipun hatinya berdebar, ia merasa ada kedalaman dalam kata-kata Faris yang membuatnya terhanyut. Namun, ia tahu bahwa kata-kata itu harus berhenti di sana. Mereka tidak bisa lebih dari sekadar keluarga. Tidak ada tempat untuk perasaan-perasaan yang lebih dalam hubungan mereka, dan Dina bertekad untuk menjaga batas-batas itu. Malam semakin larut, dan Dina tahu bahwa saatnya telah tiba untuk kembali ke kehidupan biasa. Pagi esok, ia harus pergi, kembali ke kota, meninggalkan kampung ini yang seakan menyimpan begitu banyak kenangan dan perasaan yang belum terselesaikan. Meskipun ia telah membuat keputusan untuk menjaga jarak, Dina tahu bahwa perasaan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya bisa menutupinya, membiarkannya tenggelam di dalam hatinya. Keesokan harinya, Dina bangun pagi-pagi sekali. Ia mempersiapkan dirinya untuk pergi, meskipun hatinya terasa berat. Kakek dan nenek sudah menyiapkan sarapan untuknya, namun ia merasa tidak bisa makan. Perasaan yang mengganjal di dada terasa semakin kuat. Setelah selesai sarapan, Dina mengucapkan selamat tinggal pada kakek dan nenek, yang memeluknya dengan penuh kasih sayang. Faris berdiri di samping pintu, menatap Dina dengan tatapan yang tidak bisa ia mengerti sepenuhnya. Dina mencoba tersenyum, meskipun dalam hati ia tahu bahwa ini adalah perpisahan sementara yang penuh dengan perasaan yang belum selesai. Terima kasih sudah menerima aku, Faris, kata Dina dengan suara yang lembut. Aku harap kamu baik-baik saja. Faris hanya mengangguk, namun ada kedalaman dalam tatapannya yang membuat Dina terdiam. Sebelum Dina pergi, Faris mendekat dan memeluknya dengan pelukan yang erat. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya pelukan itu yang penuh dengan makna, dan Dina merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya setelah itu. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus maju, meninggalkan kampung ini, dan melanjutkan hidupnya. Saat Dina berjalan menjauh dari rumah kakek dan nenek, ia merasakan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apapun tentang hubungan mereka. Semua yang terjadi di kampung ini akan tetap menjadi kenangan yang sulit untuk dilupakan. Namun, Dina juga tahu bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dipaksakan. Terkadang, perasaan itu harus dipendam, diterima, dan dilepaskan, untuk kebaikan semua orang yang terlibat. Di balik langkah kakinya yang semakin jauh, Dina merasa bahwa kampung ini akan selalu menjadi tempat yang memiliki banyak kenangan dan perasaan yang tidak terungkapkan. Dan meskipun ia harus meninggalkannya, hatinya tahu bahwa perasaan itu akan tetap ada, sebagai bagian dari dirinya yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya terlupakan.